Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, long time no see. Welcome back to English class for 11 grade, yes. And welcome to the second semester. Sekarang sudah masuk di semester kedua. Materi pertama is about personal letter. Ya, kita bahas tentang surat personal atau surat pribadi. Oke, let's take a look at this picture. Kita lihat gambar ini. Apa sih kira-kira? Oke, iris stem. Stem itu apa? Stem itu perangko, beda dengan materai ya. Stem itu perangko. And then the second picture is, ada ini amplop. It is envelope. Yes, amplop ya. The third picture, ini ada yang namanya postcard. Kartu pos. Mungkin kalian sulit untuk atau belum familiar dengan beberapa gambar ini karena belum mengalami masa surat menyurat atau mengirim ke pos ya. Ini namanya postcard. And the last one, kalau itu disatukan akan menjadi sebuah letter atau surat ya. Jadi dalam surat kalau zaman dulu kita masih tulis tangan, kirim ke pos pakai perangko, lalu pakai postcard, dibuat oleh siapa, dikirim kepada siapa, lalu dimasukkan ke amplop, jadilah letter ya. Gitu. Jadi hari ini, so today for our material we will discuss about personal letter. Surat pribadi. Now we move to the types of letter. Jenis-jenis surat ada apa saja? The first one is formal letter. The second one is informal letter. Jadi kalau formal letter itu surat resmi yang biasanya dibuat oleh sebuah lembaga atau sebuah instansi dikirim kepada sebuah instansi yang lain. Kalau yang kedua ada yang namanya informal letter atau yang biasa kita sebut sebagai personal letter, surat pribadi yang ditulis oleh kita, dikirim biasanya kepada teman, kolega, keluarga gitu ya. Itu lebih tidak resmi. Jadi yang akan kita bahas adalah personal letter, surat pribadi. In this lesson, you will learn, kita akan belajar apa saja sih dari personal letter. The first one, social function of personal letter. Fungsi membuat atau dibuatnya sebuah surat pribadi. Yang kedua, ada yang namanya types of personal letter. Jadi ternyata personal letter juga ada berbagai jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah structure of personal letter, struktur dari personal letter. Yang keempat adalah language feature of personal letter. Kita akan membahas unsur kebahasaan, ciri-ciri dari personal letter itu ya. Kita lihat yang pertama social function-nya nih. What is personal letter? Apa sih personal letter? Personal letter is the letter that are written to people we know well or be familiar with. Jadi letter yang kita tulis atau surat yang kita tulis untuk orang-orang yang kita kenal baik atau familiar, kita tahu gitu ya. Contohnya family members, anggota keluarga, ibu, ayah, kakak, adik, friends, teman-teman kalian, sibling, saudara, bisa sepupu, keponakan gitu ya. Classmates, teman sekelas yang mungkin sekarang sudah jarang ketemunya hanya via Zoom atau via video call gitu ya. Kalian boleh nih berkirim surat dimulai dari sekarang. Cousins, sepupu. Lalu ada pen friends, teman pena kalian yang biasanya berada di negara berbeda gitu ya. Itu dari fungsinya. Jadi untuk ditulis kepada orang-orang yang kita kenal baik dan memiliki relasi yang cukup intens gitu ya. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people who are writing to each other. Jadi surat tidak hanya sekedar memberikan informasi tapi bisa juga strengthen, menguatkan bonding itu hubungan atau ikatan antara dua orang yang menulis surat ini. For example, kita sudah lama nih kita tidak ketemu dengan teman yang ada di kota lain atau teman sekelas bahkan sekarang ya. Jadi bisa saling menguatkan hubungan pertemanan kalian gitu ya, apalagi hubungan keluarga gitu. Next, we move to the purpose of the letter. Apa sih tujuan kita menulis surat pribadi ini? The first one, fungsinya yaitu to tell good news or bad news, untuk memberitahukan atau memberitakan berita yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Jadi for example, kalian sedang sedih, bad mood, bisa kalian tulis surat gitu ya. Yang kedua, to tell about experience or activities, untuk menceritakan tentang pengalaman kalian atau aktivitas kalian. Nah, biasanya kalau ada dari teman kalian atau keluarga kalian yang sedang belajar di luar negeri gitu ya, kalian ingin tahu perkembangannya, kegiatannya seperti apa, bisa berkirim surat gitu. Yang ketiga,
apologizing or giving advice. Jadi kadang surat juga fungsinya untuk apologize, meminta maaf kalau misalkan kalian telah melakukan kesalahan, atau giving advice, memberikan saran gitu ya. Yang keempat, ada tujuannya yaitu asking for help, meminta bantuan gitu. Jadi tujuannya ada 4 nih, menceritakan berita bagus atau buruk, memberitahukan kegiatan kalian, pengalaman kalian, atau meminta maaf, memberikan nasihat, dan meminta bantuan. Itu purpose of the letter ya. Okay, now we move to some materials, other materials, which is some useful expression for writing personal letter. Jadi ada beberapa ungkapan yang sering dipakai untuk menulis surat pribadi. Nih, ini beberapa contohnya. Kalau suratnya itu jenisnya gratitude atau surat berterima kasih ya, boleh diawali dengan I'm just writing to thank you for, it was very kind of you too, thanks very much for, I'm very grateful for. Jadi gratitude ini kalian merasa bersyukur apabila for example ada teman kalian memberikan segala sesuatu atau bahkan cerita bahagia, kalian bisa memberikan balasannya diawali dengan kalimat itu. Atau kalau kalian ingin membalas, memberikan nasihat, bisa dimulai dengan beberapa pilihan yang ini nih, yang giving advice. Ya, yeah. Well, I thought about it, and if I were you, I would. Okay, next, have you thought about? In your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest. Jadi di sini kalian memberikan saran kalian, memberikan nasihat kalian. I think you shouldn't. Oke, saya pikir kamu tidak seharusnya apa? In your last letter, you asked me about bla bla bla. I think bla bla bla. Jadi sebenarnya mungkin ada surat sebelumnya yang datang ke kalian meminta saran kalian, lalu kalian membalasnya dan dimulai dengan ungkapan ini, ya. Oke, beberapa ungkapan yang lain. The first one, delivering a good news. Gimana cara kalian menyampaikan berita yang bagus, yang baik, membahagiakan, ya. I'm sure you will happy to hear that. Saya yakin kalian akan bahagia mendengar ini. Misalkan, I'm sure you will happy to hear that I accept in university. Saya keterima di universitas, misalkan, boleh gitu. By the way, did you know that? Okay, OMG, you will never guess what happened. I'm totally ecstatic to hear about. I was happy beyond limits to read that. Oke, ini untuk menyampaikan pesan yang membahagiakan. Bagaimana kalau pesan beritanya kurang baik gitu ya? I'm sorry, but I have to tell you that. Minta maaf duluan nih. Bad news, I'm afraid, but no way to avoid it, so here it goes. I'm extremely sorry to hear that. It was heart-wrenching to read about. Itu beberapa ungkapan kalau kalian menerima surat kabar buruk gitu ya. Yang selanjutnya yakni asking for help, surat untuk meminta bantuan. Kalau kalian bisa dimulai dengan beberapa ungkapan. I wonder if you could help me. Mungkin saya rasa kamu bisa membantu saya. I hope it is not too much to ask about. I wonder if I could ask you a favor, could you? Bisakah saya meminta bantuanmu gitu ya? Kalau apologizing, minta maaf, boleh nih ungkapannya seperti ini contoh-contohnya. I would like to apologize for, saya ingin meminta maaf untuk apa? I'm sorry that, saya minta maaf. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am for. Oke. Kata-kata mungkin tidak akan cukup untuk menghapus kesakitan yang saya berikan kepadamu, tapi mungkin saya ingin memberikan bagaimana saya minta maaf atas apa gitu ya. Jadi ini beberapa sebenarnya yang tadi disampaikan, ungkapan yang bisa kalian pakai, ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memulai personal letter gitu ya. Sekarang ini ada masuk ke types of personal letter. Jadi ternyata surat pribadi pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama family letter, tentu saja surat untuk keluarga. Yang kedua pen friends letter, surat pena itu tadi ya. Yang ketiga ada fans mail. Nih banyak dari kalian mungkin mengidolai sebuah idol. Biasanya kalian suka nulis buat idolnya nih, disebutnya fans mail atau fans letter. Atau celebration letter, surat selebrasi perayaan ya, entah itu ulang tahun atau kelulusan, keterima dapat apa namanya di perguruan tinggi gitu ya, itu celebration. Next ada farewell letter, surat perpisahan. Kalian berpisah di masa SMA lalu ketemu di universitas yang berbeda, itu farewell boleh.
Next, get well letter. Oke, surat untuk memberikan semangat kepada teman kalian yang sakit supaya cepat lekas sembuh gitu ya. Next ada congratulation letter, ucapan selamat, surat selamat. Next ada love letter. Oke, mungkin surat cinta ya, tapi kayaknya kadang jarang sih ya sekarang mengungkapkan cinta menggunakan surat gitu ya. Gitu. Ini beberapa types of letter. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada family letter, jadi written to a family members to share recent news. Jadi surat untuk keluarga ini dikirim atau ditulis kepada anggota keluarga untuk menceritakan berita-berita terbaru. Yang kedua, pen friends letter, written to a pen friend, tentu saja untuk teman pena kalian. Fans mail, written to someone you admire or idolize. Jadi ditulis kepada seseorang yang kalian kagumi, kalian idolakan gitu ya. Yang keempat ada celebration letter, written to acknowledge a happy or significant day or event. Digunakan atau ditulis kepada ketika keadaan sebuah hari yang menyenangkan gitu ya. Farewell letter, written to say goodbye, ditulis untuk menyatakan perpisahan selamat tinggal pada seseorang yang mungkin pindah ke luar negeri atau keluar kota. Get well letter, written to wish someone a speedy recovery from illness. Jadi ditulis untuk harapan kalian agar orang itu lekas sembuh atau lekas recover dari penyakitnya gitu ya. Next ada yang namanya congratulation letter, tentu saja congratulations selamat ya. Written to congratulate another person for a notable achievement. Jadi ditulis untuk mengucapkan selamat kepada orang lain atas prestasi yang telah dia raih. Yang terakhir ada love letter. Oke, written to someone that you are having romantic relationship. Ditulis kepada seseorang yang kalian punya hubungan spesial atau punya hubungan romantis gitu ya. Itu beberapa penjelasan mengenai love letter atau types of letter. Now we start to identify structure of the letter. Kita akan mulai bahas mengenai struktur dari personal letter atau surat pribadi. Kita lihat contohnya nih. Oke, di sini ada yang namanya poin pertama disebut heading. Jadi heading itu gabungan antara address dengan date, gabungan antara alamat dengan dan tanggal. Jadi tanggal, posisi tanggal sebenarnya boleh disimpan di bawah alamat, boleh juga di awal gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya di awal. Tapi ini juga bisa juga di bawah. Jadi tanggal dan alamat kalian tulis di pojok kanan, itu kita sebut sebagai heading. Setelah itu ada yang namanya salutation atau salam pembuka di sini ya, Dear Jasmine. Jangan lupa pakai koma. Oke, itu adalah greeting sapaan kalian. Setelah itu baru masuk ke body, yaitu isi suratnya. Main content of the letter. Oh ya, jadi isi suratnya. Yang keempat ada closing. Oke, yang kelima ada signature. Sebenarnya signature itu bentukan tanda tangannya ya, bukan dua bagian ini. Tapi signature itu tanda tangannya. Lalu yang ke bawah ini adalah the writer's name, nama kalian penulisnya, gitu ya. Kita lihat coba analisis satu persatu. Yang pertama the sender address, alamat yang tadi. Place where you are writing from. Oke, jadi ketika menulis alamat kalian menulisnya di mana, pada saat di mana. Alamatnya kota, provinsi atau kode pos itu harus ya. Yang kedua ada date, itu tanggal. Tanggal kapan kalian menulis suratnya. Nah, dua poin ini ada address dengan date ini kita namakan sebagai heading. Jadi ketika ada struktur yang disebut heading adalah gabungan antara address dengan date. Oke. Structure yang kedua yaitu salutation, tadi salam pembuka. Oke, greeting and the recipient's name. Jadi di salutation ini kalian menggunakan greetingnya dulu, sapaan dulu, baru diikuti nama surat yang ingin kalian kirim. Contohnya dear Siti, my dear siapa, my love, sweetheart, my dear lovely. Oke. It begins with capital, dimulainya dengan huruf kapital, lalu ends with koma, diakhiri dengan koma ya. Di sini my dear Siti, koma. My dear siapa ya? My dear Fitri, boleh koma. My love Rudy, for example, koma gitu ya. Jadi boleh. Jadi jangan lupa tanda koma di sini. Ini salutation. Next, baru masuk ke introductory paragraph atau introduction. The opening of the letter. Oke, biasanya memulai dengan openingnya biasanya start dengan bagaimana kabarmu gitu ya. Itu berlandaskan atau merujuk kepada surat sebelumnya gitu.
Boleh diawali dengan how are you. Jangan langsung tiba-tiba isi suratnya ya. Boleh masuk ke introductory. How are you? How are things? Hope you are well. Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Atau I'm sorry I should have written earlier. Maaf, saya seharusnya menulis secepatnya. Sorry for answering late. Maaf kalau membalasnya lama. How was your vacation? Bagaimana liburanmu? Haven't heard from you in a while, so I thought, oke, saya sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Jadi saya pikir mungkin saya harus menulis surat ini untuk mengetahui kabar, gitu ya. Jadi setelah salutation dimulai dengan opening paragraf, pembukaan dulu, memulai surat dulu ya. Structure yang kelima baru masuk ke body paragraph atau isi suratnya. The main part of the letter, it includes what you want to write to the others person. Oke, the first paragraph pertama bisa menceritakan pengalaman dan alasan kenapa kalian ingin menulis surat tersebut. Paragraf kedua, apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu rasakan dengan menulis surat ini. Mungkin bisa di akhirnya, saya harap kamu bisa membalasnya secepatnya, atau saya ingin segera bertemu denganmu, gitu ya. Boleh di alas paragraf. Lalu yang keenam ada closing paragraph atau closure. Oke. Next, ini beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai untuk mengakhiri paragrafnya. I'm looking forward to seeing you soon. Saya berharap secepatnya untuk bisa bertemu denganmu. I'm looking forward to hear from you soon. Saya segera ingin mendengar kabar darimu. Reply soon, balas secepatnya. I'm waiting for a quick reply. Saya menunggu balasan secepatnya. My best wishes for the coming test. See you, sampai jumpa. I'll see you soon. I'll write soon. I will have to stop now or bye. Jadi ini beberapa expression to closing your paragraph ya. Struktur yang ketujuh yaitu complementary clause. Oke, yang biasanya di bawah sebelum tanda tangan. Ada bisa love you, sincerely yours, love, with love, lots of love, kind regards, your friends, yours truly, your lovingly, your son, your beloved friends, your secret admirer. Oke. Sama seperti yang tadi, jangan lupa diawali dengan kapital dan diakhiri dengan koma. Itu complementary clause. Struktur yang terakhir yaitu signature, itu tanda tangan kalian bentukannya ya. Signature of initial of the writer. Is your name written directly under the closing. Jadi setelah tadi complementary clause, baru yang ke bawahnya adalah tanda tangan kalian. Setelah tanda tangan, nama lengkap kalian. Yang terakhir ada namanya PS atau catatan kaki kalau dalam bahasa Indonesia ya, postscript. If you want to add anything to letter, artinya additional information, tambahan informasi yang ingin kalian tulis. Jadi sebenarnya PS ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Jadi kalau sekiranya suratnya sudah is already complete, tanpa perlu tambah informasi yang lainnya, itu boleh tanpa postscript gitu ya. Jadi for PS sebenarnya optional. Boleh kalian pakai ataupun tidak. Oke. So, jadi ada 8 bagian atau 8 structure personal letter. Yang ke-9-nya PS itu optional, boleh dipakai ataupun tidak ya. Now we move to language feature, unsur kebahasan dari personal letter. Yang pertama, using various tenses, menggunakan tenses-tenses yang beragam. Memang karena bisa present tense kalau memang waktunya pada saat ini, bisa past tense kalau kalian menceritakan pengalaman kalian di masa lampau, atau juga future tense, kalimat tenses future kalau kalian menuliskan harapan kalian di masa yang akan datang gitu ya. Jadi it depends on what the writer talks about. Itu tergantung pada bahasan yang kalian tulis di suratnya. Yang kedua, using contracted form. Oke, karena ini personal letter atau surat pribadi, boleh kalian singkat penulisannya. I am menjadi I apostrophe am. It's, it is, gitu ya. You will menjadi you will. You are menjadi you are. Jadi boleh disingkat karena ini informal letter. Yang ketiga, using pronouns, menggunakan kata pronouns, kata ganti. It, you, them, your. Yang keempat, using linking word, menggunakan kata penghubung, bisa and, but, so, because, dan, gitu ya. Yang kelima, use active voice. Yang keenam, slang language. Oke. Karena yang tadi lagi, balik lagi, it is informal letter. Karena ini informal dan juga merupakan surat pribadi, jadi kalian boleh menggunakan slang language. Misalkan, how are you, kalian pakai slangnya howdy. Hi guys, long time no see, itu boleh, gitu ya, karena ini personal letter.
Oke, now let's see the example. Kita lihat contoh suratnya. Oke, jadi yang ini ditulisnya di Lombok, Nusa Tenggara Timur, address. Oke, ini tanggal di sini. Tapi nanti ketika kalian menulis, date dengan address disamakan ya. Kita samakan posisinya, diseragamkan. Date dulu di atas, baru address, gitu ya. Lalu yang masuk yang kedua yaitu salutation, my dear lovely city, koma. Oke, good. Lalu ada greeting yang tadi, hello, how are you? Boleh kalian tambahkan. Lalu baru masuk ke introduction, ini baru masuk ke body yang isi suratnya langsung. Lalu yang ketiga ada closure, it got to mom is here, I will see you soon. Lalu ada lots of love, ada closing, ada tanda tangan sebelah sini sebenarnya. Lalu ada nama lengkap kalian penulis, lalu ada PS, postscript. Jadi boleh ataupun tidak itu terserah kalian. Ya. Gitu. Good. Sekarang mungkin tugasnya some of you already submitted, sudah beberapa dari kalian sudah mengumpulkan ya. Jadi tugas dari Miss yang pertama yaitu kalian diminta untuk merangkum materinya. Tugas kedua yaitu kalian diminta mengidentifikasi bagian-bagian yang tadi, yang mana date, yang mana address, yang mana body of letter, yang mana greeting, yang mana salutation, yang mana signature, ya gitu-gitu. Jadi silakan dianalisis setiap bagiannya, gitu ya. Later, dari tugas surat ini nanti mungkin I will give you some guide. Di akhir tugas ini dari personal letter ini kalian akan diminta untuk membuat satu personal letter, ya. Kalian you have to write one personal letter. Kalian diminta membuat satu personal letter, satu saja dari jenis-jenis yang ada di sini. Jadi, oke, kita lihat ya di sini ada 8 jenis surat pribadi. Oke. Jadi what you have to do, you have to choose one, pilih salah satu dari jenis ke-8 ini. Lalu setelah itu kalian membuat surat pribadinya, boleh ditujukan ke teman kelas kalian atau ke Miss, boleh. Namanya jangan lupa harus lengkap ya, alamat, tanggal, dan bagian lainnya. Jadi dipilih mau family letter, otomatis buat keluarga. Pen friends untuk teman pena, fans mail buat idola kalian, boleh. Choose one, only choose one, hanya pilih salah satu saja, ditulis di email kalian, dikirimkan ke alamat email Miss. Lalu tidak hanya berupa email, jadi dalam surat yang sama kalian diminta untuk mengetiknya dan dikirim ke email. Yang kedua adalah diminta menulis surat itu dipindahkan ke portofolio kalian, dihias semenarik mungkin ya. Jadi dalam surat yang sama kalian diminta untuk menulisnya dalam 2 tempat yang berbeda, email dan juga portofolio kalian. Oke? I think that's all for me. Good luck for your task. See you in the next chapter and I hope we can meet as soon as possible. Tetap semangat, tetap mengerjakan yang terbaik, dan selalu sehat ya. I think that's all for me. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.